يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Karena segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa yang kalian peroleh, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, termasuk nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua nikmat ini termasuk nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ni'matani mabunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang manusia banyak lalai di dalamnya, yang manusia banyak tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ditanya, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini, tatkala ditanya ke wong, macam-macam jawabannya. Ada yang ngomong, aku diciptakan Allah ini untuk hidup. Ada yang ngomong, untuk hidup anak bini. Ada yang ngomong, untuk bersenang-senang. Ada lagi yang ngomong, aku hidup untuk jadi wong. Subhanallah, macam-macam jawaban. Mana jawaban yang benar? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan alam semesta ini. Apa jawaban yang benar? Tujuan dicipta ke manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Uji Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan juga tidaklah kuciptakan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mengesahkan diriku. Ayat ini jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tatkala kita ditanya apa tujuan kita diciptakan Allah, jawabnya ibadah. Jawabnya mengesahkan Allah. Jadi kita semayang, kita puasa, bayar zakat, haji, pergi umrah dan seterusnya. Itu adalah tujuan hidup kita. Ini kadang orang ditanya, beliau puasa-puasa ini, untuk apa kita ni puasa? Ya kita katakan sama dia, kita puasa ini memang puasa itu adalah tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Ingat, kita sering membaca ayat Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, sembelihanku, semuanya buat Allah. Jadi tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lain. Kita makan, minum,
Itu pun dalam rangka kita bisa beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ibadah terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni memang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, puasa dan lain-lain. Ada ibadah ghairu mahdhah yang dia bukan ibadah tapi diniatkan ibadah maka jadi pahala. Subhanallah. Ya. Akan tetapi banyak uang ini di zaman ma ini tebudi. Zaman ma ini tekola. Ngapa? Banyak mereka tak tahu apa tujuan diciptakannya mereka di dunia ini. Ada dua sebab. Banyak manusia tertipu, lupa dengan tujuan diciptakan mereka, ya, untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Untuk apa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, disebabkan mereka tidak mempelajari ilmu. Tak galak belajar. Ini sebab yang pertama, mereka lupa tujuan hidup. Padahal belajar wajib hukumnya. Uji Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Wajib bagi setiap muslim. Baik lanang maupun betina, wajib. Karena orang kalau dia tidak berilmu, sesat. Tidak berilmu, dia akan, ya, mengalami kesesatan. Dia akan berjalan tidak ada arah. Islam datang mengajarkan kepada mereka ilmu agar mereka tidak tersesat, agar mereka jalannya lurus. Umumnya manusia zaman ini, ya, mereka ngerti masalah dunia, tak paham masalah akhirat. Subhanallah. Kata Allah Azza wa Jal, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham, ngerti seluk-beluk dunia, tapi mereka tak paham, lalai dari ilmu akhirat mereka. Tak ngerti tentang akhirat mereka. Subhanallah. Alangkah pentingnya belajar. Alangkah pentingnya menuntut ilmu. Sehingga seorang tidak tersesat. Sehingga seseorang, ya, mereka mendapatkan hidayah dengan dia mempelajari ilmu tersebut. Dan yang kedua, sebab manusia lupa tujuan hidup mereka, yaitu mereka disibukkan dengan dunia. Terbudi dengan dunia yang sedikit ini. Mereka hanya cari dunia, yang penting hidup. Subhanallah. Seolah tujuan hidup ini dunia saja. Padahal hidup di dunia dengar nak matilah. Subhanallah, hidup di dunia ini, uji Nabi SAW, baina sitin ila sab'in. Ya, hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalla man yatajawaz an dzalik. Sedikit sekali yang lebih lewat dari 70 itu. Bahkan Allah katakan lebih pendek dari itu. Hidup di dunia ini illa asyiyatan aw duhaha. Hidup di dunia ini, ya, bagaikan waktu sore sampai waktu duha saja. Subhanallah. Hidup yang dengar kita tidak manfaatkan, la ilaha illallah, ruginya. Saya katakan, orang yang paling ngerugi, orang yang paling bodoh, orang yang paling buyan adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia, lupa tujuan dia diciptakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kekayaan, khususnya kekayaan hati. Karena kaya yang sebenarnya kaya itu kaya hati. Bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang beribadah tidak akan mereka disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, tentang firman Allah di dalam hadis qudsi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati, amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, beribadahlah engkau kepadaku,
luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Jadi kita disuruh Allah luangkan waktu. Solat, puasa, sedekah, solat sunat, ya, solat duha, solat malam, ibadah. Memang kita tujuannya ibadah. Kata Allah, ya, wa idza faragta fansab. Bila engkau selesai urusan dunia, ibadah. Solat lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, itu tujuan kita. Kita di dunia ini bukan, kata Allah, ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka mereka diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja? Dibiarkan baik. Ya? Dibiarkan baik dia hidup tidak beramal, tidak diperintah, tidak dilarang. Hidupnya penyungkan, katik gawe, tidak seperti itu. Ya? Jadi tujuan kita adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan kayakan hatimu. Niscaya aku akan berikan kekayaan di dalam hatimu dan aku akan tutupi kefakiranmu. Subhanallah. Lalu kata Allah, wa illa taf'al, jika engkau tidak melakukan itu wahai anak Adam, niscaya aku akan sibukkan kedua tanganmu. Disibukkan dengan urusan dunia. Sampai sebagian orang tak baca ngaji. Sampai sebagian orang tak baca itu doa, solat. Subhanallah. Tersibukkan dengan dunia. Pas ingat-ingat umur dia lah sudah 60. Lama butana baru ingat. La ilaha illallah. Ya? Mereka telah ditipu dunia. Jika engkau tidak melakukannya, kata Allah, aku akan sibukkan tanganmu dengan kesibukan yang banyak dan kefakiranmu tidak aku tutupi. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan ya, nasihat ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang mendengar. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.